Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Laila. Saya dari kelas MJ 303, Prodi Manajemen PJJ dengan mata kuliah Hukum Bisnis dengan dosen Pak Joko Suharyanto SE MM CPOD. Dengan ini saya akan membahas kasus yang yang diberikan. Dari jenis kasus yang diberikan yaitu adanya jenis pelanggaran hukum yang terjadi, yaitu pelanggaran kontrak, yaitu breach of contract. Perusahaan B, di mana perusahaan B tidak melaksanakan kewajiban pembayaran penuh sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak, yakni melunasi 40% sisa pembayaran setelah barang diterima. Meskipun barang sudah dikirim sesuai spesifikasi yang disepakati, perusahaan B tetap menolak membayar sisa kewajiban dengan alasan adanya ketidaksesuaian kecil. Hal ini melanggar perjanjian yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak. Yang kedua, good faith atau adanya itikat baik. Prinsip itikat baik dalam pelaksanaan kontrak juga dilanggar. Perusahaan A telah memenuhi kewajiban dengan menyediakan sesuai spesifikasi. Namun perusahaan B tidak menunjukkan itikat baik dengan menolak membayar tanpa dasar hukum yang ada. Apakah dalih perusahaan B dapat dibenarkan? Ya, berdasarkan prinsip hukum kontrak, sebuah perusahaan harus dilaksanakan sesuai dengan isi perjanjian atau fakta San servanda, yaitu apabila barang telah diserahkan sesuai dengan spesifikasi yang disepakati, maka perusahaan B wajib melunasi pembayaran. Yang kedua, ketidaksesuaian kecil tidak dapat dijadikan alasan sah untuk tidak melunasi pembayaran kecuali satu, adanya ketidaksesuaian tersebut memiliki dampak material yang signifikan terhadap fungsi atau tujuan barang. Yang kedua, adanya klausul dalam kontrak yang memberikan hak kepada pembeli untuk tidak membayar apabila terdapat ketidaksesuaian bahkan yang tidak baik sekalipun. Berikutnya, analisis kontrak. Dari analisis kontrak ini terdapat elemen-elemen penting agar kontrak sah secara hukum, yaitu satu, adanya kesepakatan para pihak atau offer and acceptance, yaitu kedua belah pihak harus setuju pada isi kontrak, termasuk hak dan kewajibannya. Yang kedua, adanya objek yang sah atau lawful object, yaitu objek kontrak harus legal dan tidak bertentangan dengan hukum. Yang ketiga, kapasitas hukum atau capacity of parties. Para pihak yang menandatangani kontrak harus memiliki kapasitas hukum seperti usia dewasa dan tidak di bawah tekanan. Yang nomor 4, pertimbangan atau consideration. Harus ada pertukaran nilai barang, jasa, atau bentuk tertulis atau uang yang menjadi dasar kontrak. Yang nomor 5, bentuk tertulis. Itu jika dibutuhkan, yaitu untuk jenis kontrak tertentu, misalnya pengadaan barang, yaitu kontrak tertulis sering diwajibkan untuk menghindari sengketa. Yang nomor 5, untuk mengikat secara hukum, yaitu para pihak harus memiliki niat bahwa kontrak tersebut bersifat mengikat secara hukum. Poin yang kedua yaitu analisis kontrak. Apakah perusahaan A dapat mengklaim kerugian? Iya, perusahaan A dapat mengklaim kerugian. Berikut ini adalah bentuk kerugian yang bisa diajukan. 1. Kerugian material, yaitu kerugian yang diakibatkan karena tidak diterimanya sisa pembayaran atau 40% dari nilai kontrak. Yang nomor 2, kerugian imaterial, misalnya hilangnya reputasi karena terjadi perselisihan dengan mitra bisnis. Yang ketiga, kerugian operasional, yaitu biaya tambahan yang harus ditanggung oleh perusahaan A akibat sengketa ini seperti biaya hukum atau arbitrase.
eh, adakah penyelesaian untuk sengketa? Ada, yaitu dengan dua metode. Yang pertama, metode penyelesaian sengketa yang dapat digunakan yaitu dengan cara mediasi. Mediasi yaitu dengan penyelesaian sengketa melalui pihak ketiga yang netral untuk membantu para pihak mencapai kesepakatan. Yang kedua, arbitrase yaitu penyelesaian sengketa atau arbitrar yang keputusannya bersifat final dan urgent. Dan ini penyelesaian ini sengketa bisa melalui alur pengadilan. Yang kedua, metode yang lebih sesuai untuk kasus ini yaitu arbitrase adalah metode yang lebih sesuai karena prosesnya lebih cepat dibandingkan dengan litigasi. Yang kedua, sifatnya privat sehingga menjaga reputasi kedua perusahaan. Yang ketiga, keputusan arbitrase bersifat final dan mengikat sehingga mencegah proses banding yang memakan waktu. Selanjutnya, rekomendasi hukum. Rekomendasi hukum saran untuk perusahaan A memitigasi resiko ini di masa depan yaitu 1. Menyusun kontrak yang lebih detail. Pastikan kontrak mencakup spesifikasi barang, proses inspeksi, syarat pembayaran, dan sanksi atau pelanggaran. Yang kedua, memasukkan klausal penalti, yaitu klausal yang memberikan sanksi finansial kepada pihak yang melanggar kontrak. Yang ketiga, monitoring adanya skala dan monitoring berkala itu menyediakan mekanisme untuk memantau pelaksanaan kewajiban oleh mitra. Rekomendasi hukum dalam hal ini, rekomendasi hukumnya itu langkah hukum yang preventif untuk kedua pihak adalah dengan mencantumkan klausul penyelesaian sengketa seperti arbitrase atau mediasi untuk menghindari konflik yang berkepanjangan. Yang kedua, menyepakati prosedur inspeksi, memastikan prosedur pemeriksaan barang yang jelas sebelum pengiriman. Yang ketiga, dokumentasi yang transparan seperti proses pembayaran, pengiriman, dan inspeksi harus terdokumentasi secara lengkap. Yang keempat, membuat kontrak standar dengan konsultan hukum, yaitu melibatkan konsultan hukum untuk memastikan kontrak sesuai dengan hukum yang berlaku dan mengurangi resiko sengketa di masa depan. Berikut pemaparan dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.